Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Alamsyah, kelas PGSD 3C, akan menjelaskan sedikit tentang gerak dan posisi benda langit. Bumi kita berputar seperti gangsing. Gerak putar bumi pada sumbunya putarnya dinamakan gerak rotasi. Untuk menyelesaikan satu putaran atau satu periode rotasi dibutuhkan waktu 23 jam 56 menit 41 detik. Gerak rotasi bumi inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam dan pergerakan semua benda-benda langit. Gerak semu langit adalah gerak yang kita amati dari bumi, di mana benda-benda langit terlihat terbit di timur dan tenggelam di barat. Gerak semu ini teramati karena bumi kita yang berotasi dengan arah sebaliknya. Dari barat ke timur, lintasan gerak benda-benda langit yang terbit di timur dan terbenam di barat dinamakan lintasan harian benda langit. Lintasan harian ini terlihat berbeda jika kita mengamati dari lintang berbeda. Jika kita berada tempat di khatulistiwa, kita akan mengamati lintasan harian benda-benda langit tersebut tegak lurus terhadap horizon atau ufuk. Jika kita berada di bumi belahan selatan atau sebelah selatan khatulistiwa, kita akan mengamati lintasan harian benda-benda langit tidak lagi tegak lurus terhadap horizon, tapi cenderung ke arah utara. Besaran kemiringan lintasan harian ini tergantung sejauh mana kita dari khatulistiwa. Semakin ke arah selatan, maka garis lintas gerak harian benda-benda langit akan semakin condong ke utara. Begitu juga sebaliknya. Di sini ada gerak semu harian matahari dan tahunan matahari. Yang pertama, gerak semu harian matahari. Penyebab rotasi bumi atau gerak putaran bumi pada sumbu putarnya kala rotasi bumi adalah 23 jam 56 menit 41 detik. Gerak semu harian matahari mengakibatkan perubahan posisi matahari setiap harinya. Matahari terlihat terbit di timur dan tenggelam di barat. Padahal gerak semu ini teramati karena bumi kita yang berotasi dengan arah sebaliknya, dari barat ke timur, sehingga akan muncul tampak kesan semu bahwa sudut pandang kita sebagai pengamat di bumi matahari lah yang bergerak mengelilingi. Yang kedua ada gerak semu tahunan matahari. Di sini saya memberikan contoh gambaran revolusi bumi. Yang dimaksud dengan bumi membutuhkan waktu selama 1 tahun untuk bergerak mengelilingi matahari atau revolusi. Bumi selain bergerak mengelilingi matahari juga bergerak berputar terhadap sumbunya atau rotasi. Tetapi sumbu bumi ini tidak sejajar terhadap sumbu revolusi, melainkan sedikit miring sebesar 23,5 derajat. Akibat dari miringnya sumbu rotasi itu, matahari tidak selalu terlihat di atas bumi. Matahari akan terlihat berada di bagian utara dan selatan bumi. Selama setengah tahun, matahari lebih banyak menerangi bumi bagian utara, dan setengah tahun berikutnya, matahari lebih banyak menerangi bumi bagian selatan. Dalam gerak semuanya, matahari akan tampak bergerak dari ekuator antara 23,5 derajat lintas utara dan lintang selatan. Pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, matahari bergerak dari khatulistiwa menuju utara dan akan berbalik arah setelah mencapai 23,5 derajat lintang utara dan kembali bergerak menuju khatulistiwa. Setelah itu matahari akan tampak bergerak ke selatan dan berbalik ke arah selatan mencapai 23,5 derajat lintang selatan. Demikian yang saya dapat sampaikan.